Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuha Zaira Artia dengan NIM 21060092. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi bab 10 dari Ekonomi Pembangunan 2, yaitu lingkungan dan pembangunan. Adapun submaterinya yaitu yang pertama lingkungan dan pembangunan, kedua pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan, ketiga pemanasan global dan perubahan iklim, keempat model ekonomi dari permasalahan lingkungan, yang kelima pembangunan perkotaan dan lingkungan, yang keenam biaya lokal dan global akibat kerusakan hutan, yang ketujuh pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Baiklah, materi pertama itu 10.1, lingkungan dan pembangunan permasalahan dasar. Ekonomi dan lingkungan. Kehidupan dari setengah lebih jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian, seperti halnya pemeliharaan ternak, perikanan, kehutanan, dan pengumpulan bahan makanan. Poin ini saja menggarisbawahi pentingnya Millennium Development Goals atau MDG ketujuh untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kualitas lingkungan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi. Dalam tahun-tahun terakhir ini, para ekonom semakin menyadari betapa pentingnya dampak dari berbagai persoalan lingkungan hidup terhadap keberhasilan upaya pembangunan. Jelas bahwa kegagalan pasar klasik telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan lingkungan. Kita sekarang juga telah memahami bahwa interaksi antara kemiskinan dan kerusakan lingkungan dapat menyebabkan proses yang terus berlanjut, di mana akibat minimnya kesadaran atau kebutuhan ekonomi, masyarakat mungkin merusak atau menghabiskan sumber daya yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Meningkatnya tekanan pada sumber daya lingkungan di negara-negara berkembang dapat mengakibatkan konsekuensi pada kemandirian, distribusi pendapatan, dan potensi pertumbuhan di masa depan. Kerusakan atau degradasi lingkungan juga dapat menurunkan laju pembangunan ekonomi dengan beban biaya tinggi yang ditanggung negara berkembang melalui biaya yang terkait dengan kesehatan dan berkurangnya produktivitas sumber daya. Pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan. Istilah keberlanjutan atau sustainability mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meskipun terdapat banyak definisi, keberlanjutan biasanya merujuk pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dalam definisinya yang klasik, jalur pembangunan bersifat berkelanjutan. Jika dan hanya jika stok dari keseluruhan aset modal tetap konstan atau meningkat seiring berjalannya waktu. Tetapi, terkait dengan hal ini, sumber daya alam dan bentuk modal lain dapat didistribusikan hanya pada skala terbatas dan pada tingkat yang terbatas pula. Justru setelah lingkungan telah terdegradasi sedemikian rupa, sumber daya alam dan bentuk modal lain cenderung bersifat komplementer. Modal yang diproduksi biasanya tidak produktif tanpa adanya ketersediaan layanan lingkungan minimum. Meskipun perbaikan teknologi masa depan dapat dibayangkan, tidak ada jaminan bahwa perbaikan tersebut bisa muncul. Pesan implisit dari pernyataan ini adalah fakta bahwa pertumbuhan masa depan dan kualitas hidup secara keseluruhan sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Basis sumber daya alam dalam suatu negara dan kualitas udara, air, dan tanahnya mencerminkan warisan bersama bagi seluruh generasi. Dengan menghancurkan anugerah tersebut dalam mengejar sasaran ekonomi jangka pendek akan mengancam generasi sekarang dan terutama generasi mendatang. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan pembangunan untuk memasukkan beberapa bentuk akuntansi lingkungan atau environment accounting
ke dalam keputusan mereka. Sebagai contoh, pelestarian atau hilangnya sumber daya alam berharga sebaiknya dimasukkan ke dalam perkiraan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Alternatif lainnya, pembuatan kebijakan dapat menetapkan sasaran seperti tidak adanya kerugian neto dari aset lingkungan yang dimiliki. Penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Banyak keprihatinan mengenai masalah lingkungan hidup berakar dari pandangan bahwa kita mungkin akan mencapai batas jumlah penduduk yang kebutuhannya dapat dipenuhi oleh sumber daya bumi yang terbatas. Kita mungkin akan atau tidak akan mencapai titik ini, mengingat adanya potensi penemuan teknologi baru, tetapi jelas bahwa dengan pola perusakan lingkungan yang semakin cepat, yang ada sekarang akan mengancam kemampuan generasi sekarang dan masa depan dalam memenuhi kebutuhannya. Penurunan laju pertumbuhan penduduk akan membantu merendahkan intensifikasi berbagai persoalan lingkungan. Namun tingkat dan saat penurunan angka kelahiran dan dengan demikian jumlah penduduk dunia akan sangat tergantung pada komitmen pemerintah setiap negara untuk menciptakan berbagai kondisi ekonomi dan kelembagaan yang kondusif untuk membatasi fertilisasi. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan langkanya persediaan tanah, air, dan bahan bakar kayu di daerah pedesaan, serta krisis kesehatan di perkotaan akibat minimnya fasilitas sanitasi dan air bersih. Di berbagai kawasan termiskin di dunia, tampak jelas bahwa peningkatan kepadatan dan penduduk telah berkontribusi memenuhi telah berkontribusi pada semakin parahnya degradasi sumber daya yang dibutuhkan oleh penduduk tersebut untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk negara berkembang yang semakin meningkat, perusakan lingkungan harus dihentikan dan produktivitas sumber daya yang ada harus diperluas sehingga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Apabila kenaikan GNI dan produksi pangan lebih rendah dari pertumbuhan penduduk, maka tingkat produksi dan swasembada pangan per kapita akan menurun. Ironisnya, keberadaan kemiskinan sepertinya akan melestarikan tingkat kesuburan yang tinggi. Karena kalangan miskin seringkali bergantung pada ukuran keluarga yang besar atau memiliki banyak anak untuk bertahan hidup. Kemiskinan dan lingkungan hidup. Kalangan miskin biasanya menjadi korban utama dari perusakan lingkungan. Mereka lebih menderita akibat kerusakan lingkungan karena sering kali harus tinggal di wilayah yang terdegradasi yang lebih murah karena kalangan kaya menghindari wilayah tersebut. Terlebih lagi, mereka yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki banyak pengaruh politis untuk mengurangi polusi di wilayah tempat tinggal mereka. Dan tinggal di wilayah berpolusi yang kurang produktif merampas peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan. Tetapi dalam beberapa kasus mereka juga menjadi pelakunya. Biasanya akibat dari kendala kemiskinan yang dialami dan sekali lagi seringkali fertilisasi yang tinggi disalahkan sebagai faktor penyebab kemiskinan itu sendiri. Pertumbuhan versus lingkungan. Jika pada kenyataannya dimungkinkan untuk mengurangi perusakan lingkungan dengan meningkatkan pendapatan kalangan miskin, maka apakah mungkin untuk mencapai pertumbuhan tanpa makin merusak lingkungan? Bukti-bukti mengidentifikasi bahwa kalangan paling miskin menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar akibat dari kemiskinan yang mereka alami. Berarti peningkatan status ekonomi dari kelompok termiskin akan memberikan manfaat besar bagi lingkungan. Akan tetapi, saat tingkat pendapatan dan konsumsi orang lain dalam perekonomian juga meningkat, kemungkinan akan ada peningkatan neto dalam kerusakan lingkungan. Pemenuhan konsumsi yang semakin meningkat sembari menjaga kerusakan lingkungan agar tetap minim bukanlah tugas yang mudah. Pembangunan perdesaan dan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk, diperkirakan bahwa produksi pangan di negara-negara berkembang akan meningkat setidaknya 50% untuk 3 dasawarsa ke depan. Karena lahan di berbagai wilayah negara berkembang mengalami eksploitasi berlebihan oleh penduduk, pemenuhan sasaran output tersebut akan membutuhkan perubahan radikal dalam hal distribusi.
penggunaan dan kualitas sumber daya yang tersedia bagi sektor pertanian. Dan karena perempuan seringkali menjadi pemelihara sumber daya desa seperti hutan dan persediaan air, serta memberikan pasokan tenaga kerja bagi sektor pertanian, sangat penting agar program lingkungan yang dirancang dengan mempertimbangkan peran dan kepentingan mereka, bukan sebagai renungan semata. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan harus menyasar status ekonomi perempuan, terutama demi mengurangi ketergantungan mereka pada metode produksi yang dapat merusak lingkungan. Meningkatnya aksesibilitas input pertanian bagi petani kecil dan pengenalan kembali metode pertanian yang berkelanjutan akan menciptakan alternatif menarik bagi pola penggunaan sumber daya sekarang yang merusak lingkungan. Investasi yang menambah nilai lahan dapat meningkatkan produktivitas dari lahan garapan dan menjamin swasembada pangan di masa depan. Pembangunan perkotaan dan lingkungan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang pesat dibarengi dengan migrasi desa kota yang tinggi, menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk kota yang tidak terduga, terkadang hingga 2 kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Konsekuensinya, hanya segelintir pemerintah yang siap menghadapi permasalahan ketersediaan air dan sarana kebersihan kota yang semakin parah. Memburuknya kondisi lingkungan mengakibatkan semakin banyak penduduk yang terpapar bahaya kesehatan ekstrim. Kondisi ini mempercepat kehancuran infrastruktur kota yang ada dan menciptakan situs yang tepat bagi epidemi dan krisis kesehatan nasional. Permasalahan diperparah oleh fakta bahwa dalam undang-undang yang ada, sebagian besar perumahan kota berstatus ilegal. Hal ini menjadikan investasi perumahan swasta berisiko dan membuat banyak penduduk kota tidak memenuhi untuk mendapatkan layanan pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan perkotaan memburuk dalam laju yang lebih cepat ketimbang peningkatan jumlah penduduk kota, yang mengakibatkan biaya lingkungan marginal dari tambahan jumlah penduduk meningkat seiring waktu. Lingkungan global dan perekonomian. Saat jumlah penduduk dunia tumbuh dan pendapatan meningkat, kerusakan lingkungan global neto cenderung memburuk. Beberapa bentuk pengorbanan harus dilakukan untuk mencapai pembangunan dunia yang berkelanjutan. Dengan menggunakan sumber daya secara efisien, sejumlah perubahan lingkungan akan memberikan penghematan ekonomi, dan perubahan lainnya akan tercapai dengan biaya relatif kecil. Namun, karena banyak perubahan mendasar membutuhkan investasi besar dalam teknologi, peredam polusi, dan pengelolaan sumber daya. Trade-off signifikan antara output dan perbaikan lingkungan terkadang harus dilakukan. Semakin miskin suatu negara, semakin sulit negara tersebut menyerap biaya-biaya ini. Tetapi sejumlah permasalahan termasuk keragaman hayati, perusakan hutan hujan, dan pertumbuhan penduduk akan memusatkan perhatian dunia internasional pada negara-negara paling miskin secara ekonomi dengan absennya bantuan penting bagi negara-negara berpendapatan rendah. Upaya pelestarian lingkungan harus didanai dengan mengorbankan program sosial lain seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja yang sebenarnya juga memiliki dampak penting bagi pelestarian lingkungan global. Sifat dan laju perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Ahli lingkungan dan ekonom makin mengapresiasi bahwa dampak pemanasan global tampaknya dirasakan lebih dini dari yang diperkirakan memang. Dampak tersebut sudah dirasakan di beberapa tempat di Afrika dan kesempatan untuk menghindari biaya masa depan yang begitu besar semakin mengecil. Di negara-negara maju harus mengambil insentif dan memanggul sebagian besar biaya dalam pendanaan untuk pemulihan dan adaptasi di negara-negara berpendapatan rendah. Tetapi negara-negara berkembang juga perlu memainkan peran penting dalam membatasi pemanasan global untuk menjamin masa depan mereka sendiri.
Mata pencaharian berbasis sumber daya alam sebagai jalan keluar dari kemiskinan, peluang, dan hambatan. Seperti yang telah disebutkan dalam awal bab ini, lebih dari setengah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, pemburuan, atau kehutanan. Pendapatan dari sektor lingkungan ini beserta pengumpulan bahan makanan dan kegiatan sejenisnya sangat penting bagi mayoritas kalangan miskin dan melalui kondisi kebijakan yang tepat dapat menawarkan jalan keluar dari kemiskinan. Namun, akses terhadap manfaat sumber daya lingkungan seringkali tidak adil dan dalam beberapa kasus makin diperparah. Di banyak negara, kalangan miskin telah kehilangan kendali atas sumber daya alam tradisional mereka seperti hutan, ladang, dan tempat menangkap ikan, akibat adanya undang-undang hak milik atau pengelolaan lahan publik yang korup. Di negara-negara berkembang, sebagian besar eksploitasi sumber daya alam tidak berkelanjutan dan telah terjadi dengan cara dan skala yang sering kali mengabaikan kaum miskin. Di Afrika dan Asia, wilayah yang dulunya menjadi lahan perdesaan secara spontan telah menjadi lahan pribadi. Pemerintah mungkin memberikan izin atau mengabaikan usaha perusahaan asing atau nasional yang bergerak di bidang kehutanan atau kayu, perikanan, dan tambang tanpa menghiraukan masyarakat yang bergantung pada tanah tempat mereka tinggal dan sumber daya yang menjadi mata pencarian dan jalan hidup mereka. Cakupan kerusakan lingkungan yang berasal dari ranah domestik atau suatu tinjauan. Tantangan lingkungan yang dihadapi di negara-negara berkembang disebabkan oleh kemiskinan meliputi bahaya kesehatan akibat kerusakan akses air bersih dan sanitasi, polusi udara dalam rumah yang berasal dari tungku biomasa, dan penebangan hutan serta degradasi tanah yang parah. Semua ini lumrah terjadi ketika rumah tangga tidak memiliki alternatif pilihan ekonomi selain mata pencarian yang tidak ramah lingkungan. Konsekuensi kesehatan dan produktivitas utama dari kerusakan lingkungan antara lain polusi dan kelangkaan air, polusi udara, limbah, padat dan berbahaya, degradasi lingkungan, degradasi tanah, perusakan hutan, hilangnya keragaman hayati, dan perubahan iklim akibat pemanasan global. Diperkirakan lebih dari 60% penduduk termiskin yang tinggal di negara-negara berkembang harus mempertahankan kelangsungan hidupnya di tanah yang secara agrikultural bersifat marginal. Tren ini makin diperparah di beberapa wilayah di berbagai negara berkembang oleh adanya ketimpangan yang tinggi dalam distribusi lahan, yang mendorong kelas pekerja tak berlahan yang semakin banyak untuk menggarap lahan yang peka secara ekologis dan berpajak tinggi. Materi selanjutnya tuh 10.2 Pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan kisah dua desa. Desa di Afrika Sub-Sahara. Penduduk di desa di Afrika yang berlokasi di wilayah semi arid telah diperingatkan oleh para ahli internasional bahwa menebangi pohon-pohon yang tersisa dan menanami lahan marginal hanya akan memperparah kondisi mereka yang sudah sangat buruk. Nasihat itu bertentangan dengan prioritas utama dari masing-masing keluarga, yakni memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Perpohonan di sini memiliki banyak fungsi yang terpenting adalah sebagai bahan bakar untuk memasak. Tanpa kayu, mereka tidak mungkin menyiapkan makanan, memasak bubur jagung, atau merebus air. Akibat intensifikasi penggunaan lahan oleh penduduk yang tumbuh pesat, penebangan hutan untuk kayu bakar, dan penanaman lahan marginal untuk budidaya, maka kondisi tanah di sana makin terpapar oleh ancaman kerusakan lingkungan. Hilangnya vegetasi yang membantu memitigasi dampak distribusi dari angin kencang, hujan, dan terik matahari, mempercepat erosi humus tanah yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman. Hasil panen yang baik makin sulit dicapai dan musim kemarau makin panjang. Desertifikasi atau desertification meluasnya lahan gurun ke wilayah yang tererosi bahkan telah mengancam lahan-lahan yang lebih produktif. Kemungkinan di sekitar hutan Amazon.
Sekarang simaklah kisah desa hipotesis lainnya. Terletak di pinggiran hutan hujan yang luas di Amerika Latin, hampir semua petani di sini adalah pendatang baru yang tertarik oleh janji-janji pemerintah yang menawarkan sebidang tanah secara cuma-cuma dan sejemput kemakmuran. Program transmigrasi yang mendistribusikan hak penggunaan lahan bagi pemukim yang bersedia merambah hutan dirancang untuk mengurangi kepadatan kota dan menekan arus migrasi desa kota. Kontras dengan desa Afrika, kemungkinan baru tidak memiliki persoalan kekurangan curah hujan, satwa liar, dan tumbuhan. Bahkan sebaliknya, hutan ini merupakan hambatan bagi para petani transmigran dan seringkali dibabat dan dibakar untuk ditanami. Memburuknya kondisi di perdesaan. Meski derasnya arus urbanisasi mengakibatkan perubahan demografi yang cepat, mayoritas penduduk paling miskin masih tinggal di desa-desa yang kondisinya serupa dengan kedua desa yang dibahas sebelumnya. Kebutuhan ekonomi acap kali mendorong petani kecil untuk menggunakan sumber daya alam sedemikian rupa guna menjamin kelangsungan hidup jangka pendek tetapi menurunkan produktivitas masa depan dari aset lingkungan. Pola kehidupan yang tidak berkelanjutan mungkin terjadi akibat desakan kebutuhan ekonomi pada musim paceklik dan yang berkepanjangan. Para petani miskin yang kelaparan terpaksa memasak bibit yang sedianya akan digunakan untuk musim tanam berikutnya. Meski tahu bahwa tindakan ini bisa membuka jalan bagi bencana di masa mendatang. Karena proses memakan waktu lama, kecenderungan kalangan miskin untuk merusak sumber daya lingkungan yang menjadi tempat mereka bergantung tidak begitu ketara, tetapi dimotivasi oleh situasi serupa. Penyebab dan konsekuensi kerusakan lingkungan di daerah pedesaan bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Materi selanjutnya itu seperti T3, pemanasan global dan perubahan iklim, cakupan mitigasi dan adaptasi. Sekup permasalahan. Pada tahun 2007, Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC mengumumkan laporan penilaian keempatnya. Laporan ini menyebutkan bahwa negara-negara berkembang, terutama yang termiskin, dapat mengalami konsekuensi besar akibat pemanasan global yang melibatkan bencana gelombang panas, topan, banjir akibat hujan deras, kekeringan panjang, punahnya spesies, dan hilangnya sumber pertanian dan perikanan yang makin parah dan membesar. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan. IPCC mengidentifikasi 4 zona yang sangat rawan terhadap perubahan iklim akibat gas rumah kaca, yaitu Afrika Sub-Sahara akibat kekeringan, Mega Delta di Asia akibat banjir, pulau-pulau kecil akibat berbagai kerentanan, dan wilayah Arktik. Afrika Sub-Sahara akan menjadi wilayah yang terkena dampak paling besar. Laporan IPCC menyebutkan bahwa pada tahun 2020, meski adaptasi akan membantu, dan beberapa wilayah tertentu seperti daratan tinggi Ethiopia akan memetik manfaat dari masa tanam yang lebih panjang, kondisi yang terjadi akan semakin parah. Produksi pertanian termasuk akses pangan di banyak negara dan wilayah di Afrika diproyeksi akan sangat terpengaruh oleh variabilitas dan perubahan iklim. Wilayah yang cocok untuk kegiatan pertanian, panjangnya masa tanam, dan potensi panen, terutama di sepanjang perbatasan wilayah arid dan semi-arid, diperkirakan akan berkurang. Hal ini akan memperburuk ketahanan pangan dan mempengaruhi malnutrisi di benua ini. Di beberapa negara, hasil panen dari pertanian tada hujan akan berkurang hingga 50% pada tahun 2020. Studi tersebut memproyeksi bahwa sekitar 75 hingga 250 juta orang di Afrika akan terpapar oleh memburuknya lingkungan air akibat perubahan iklim. Pada tahun 2020, wilayah penangkapan ikan, hutan bakau, dan terumbu karang akan makin terdegradasi dan terancam oleh meningkatnya permukaan air laut dan badai. Danau air tawar juga akan terkena dampak negatif. Di Asia, jutaan orang kini tinggal di daratan rendah di sepanjang jalur topan dengan frekuensi dan intensitas yang makin meningkat, atau mungkin terpapar risiko yang lebih besar akibat banjir yang berasal dari laut atau sungai. Mulainya glasier diperkirakan akan menambah intensitas banjir, tetapi setelah beberapa dekade, begitu glasier telah berkurang, maka aliran banjir akan berkurang pula, terutama di musim panas, saat lelehan musiman menjadi hal yang normal dan dimanfaatkan
berkurangnya ketersediaan air tawar dapat berdampak pada jutaan orang di Asia pada tahun 2050-an. Dengan pemanasan global yang sedang, hasil panen diperkirakan akan meningkat di sebagian wilayah utara Asia, tetapi menurun di wilayah tropis dan subtropis. Bertambahnya banjir juga mengancam infrastruktur desa dan kota. Pada akhir abad ini, Asia Selatan akan menghadapi kekeringan, kelangkaan air, dan penurunan produktivitas pertanian yang lebih besar. Di Amerika Latin, pemanasan global diperkirakan akan menyebabkan kerusakan lebih jauh pada hutan Amazon dan keragaman hayati pada pertengahan abad ini. Sementara pertanian akan terkena dampak di wilayah yang lebih kering. Terakhir, banyak pulau kecil yang akan terkena risiko karena rentan dan peka terhadap banjir dari laut, erosi, dan hilangnya sumber air tawar, perikanan, dan pariwisata. Mitigasi. Banyak strategi yang telah dilakukan untuk memitigasi emisi, antara lain penciptaan pasar karbon, pajak atas karbon, dan subsidi untuk mempercepat kemajuan teknologi. Dalam hal regulasi, dengan adanya ketidakpastian dalam biaya dan manfaat dari penggunaan emisi, terdapat pertanyaan ekonomi yang sulit dalam merancang izin atau pajak yang paling efisien. Adaptasi. Perubahan iklim yang cukup signifikan kini menjadi hal yang tidak terelakkan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan iklim di negara-negara berkembang dipandang perlu dalam melindungi kehidupan dan mendapatkan manfaat pembangunan. Bab selanjutnya yaitu 10.4 model ekonomi dari permasalahan lingkungan. Sumber daya milik pribadi. Peraga 10.1 mendemonstrasikan bagaimana pasar menentukan tingkat konsumsi sumber daya alam yang paling optimal. Itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Para pendukung pasar hak milik atau property right yang sempurna dijadikan oleh 4 kondisi berikut, yaitu yang pertama universalitas atau universality, yang kedua eksklusivitas atau dikecualikan, yang ketiga itu dapat ditransfer, terus yang keempat dapat diberlakukan. Asalnya itu sumber daya milik bersama, yaitu jika sumber daya langka seperti tanah yang subur dimiliki oleh masyarakat dan tersedia gratis bagi semua pihak. Keterbatasan kerangka kerja barang publik. Selanjutnya itu bab materi 10.5 itu pembangunan perkotaan dan lingkungan. Itu pertama ada masalah lingkungan pada pemukiman kumuh perkotaan. Dalam beberapa hal, kehidupan sehari-hari penduduk miskin di pemukiman kumuh perkotaan serupa dengan kehidupan penduduk miskin di daerah perdesaan. Intrusi dan pencemaran udara di perkotaan. Tahap-tahap urbanisasi dan industri di berbagai negara berkembang biasanya disertai dengan peningkatan pendapatan dan memburuknya kondisi lingkungan. Masalah penumpukan air bersih dan sanitasi. Sama seriusnya dengan ancaman peningkatan kadar polusi dari emisi industri terhadap kesehatan penduduk kota di negara-negara berkembang, dua faktor lingkungan yang paling penting yang berdampak pada kesehatan kalangan miskin kota adalah minimnya akses air bersih dan kurangnya sanitasi. Selanjutnya itu bab 10.6, materi 10.6 itu biaya lokal dan global akibat perusakan hutan. Perubahan dalam pola penggunaan lahan di negara-negara berkembang saat ini menghasilkan kontribusi terbesar dalam konsentrasi global gas rumah kaca. Diperkirakan bahwa pengundulan hutan berkontribusi atas 20% emisi karbon dioksida atau CO2 di seluruh dunia. Karena perpohonan mengonsumsi karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen selama ekosistem meregenerasikan dirinya. Pengundulan hutan hujan akan mengurangi proses fotosintesis.
Hutan hujan tropis mewakili mekanisme penting daya serap lingkungan terhadap CO2. Selain itu, kepunahan yang lebih CR mengancam keragaman hayati. Dengan sekitar 12% dari CO2, selain itu sekitar 20% dari spesies burung, 24% mamalia, 30% ikan berada dalam tanah rentan untuk terancam punah. Sebagian besar hidup di hutan hujan. Selanjutnya itu materi bab 110.7 yaitu pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Apa yang bisa dilakukan oleh negara berkembang? Ada sejumlah pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintah di negara-negara berkembang. Dari sekian banyak pilihan itu, ada 7 diantaranya yang paling menonjol. Ini yang pertama, pendapatan harga sumber daya yang layak. Yang kedua, perlibatan masyarakat. Yang ketiga, pengaturan hak milik dan kepemilikan sumber daya yang lebih jelas. Yang keempat, peningkatan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin. Yang kelima, peningkatan status ekonomi perempuan. Yang keenam, kebijakan pengendalian dan industri. Yang ketujuh, mengambil sikap proaktif untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Selanjutnya itu apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju untuk membantu negara berkembang. Negara industri dapat membantu negara berkembang dalam upaya memperbaiki kondisi lingkungan negara berkembang dalam 3 bidang. Yaitu yang pertama liberalis perdagangan, yang kedua pemberian keringanan utang, serta yang ketiga pemberian finalisasi dan teknologi. Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju bagi lingkungan global? Mungkin yang terpenting negara-negara maju yang kini mengkonsumsi dari 70% sumber daya bumi dapat langsung berkontribusi bagi perbaikan lingkungan melalui upaya mereka dalam yang pertama mengurangi emisi berbahaya termasuk juga gas rumah kaca. Yang kedua, menjalankan penelitian dan pengamatan untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian polusi bagi mereka sendiri dan negara berkembang. Dan yang terakhir yaitu mengubah pola permintaan mereka yang berbahaya bagi lingkungan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.